Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf Bu, kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jack. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengajar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh, karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini. Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya? Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dr. Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua tentang... Oh tidak, hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya. Hari ini acara kita mengundang tamu istimewa, Bami Alana, dokter termuda di Nigeria atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, tamanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku.
Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya, oh, di sini rupanya. Bangun dan bersinarlah, jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara, duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Iya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Ah, itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai C- meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku. Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make upnya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa?